Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pemberita firman dan presbiter bertugas mengucapkan selamat beribadah dengan ungkapan syukur dalam mengingat serta merayakan Hari Kemerdekaan Bangsa dan Negara Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Kiranya ibadah ini
menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus Kristus, serta memberikan berkat bagi kita, bangsa dan negara Republik Indonesia. Pemberita firman dalam ibadah ini adalah Pendeta Yance Tonapa. Kita sebagai warga negara Republik Indonesia patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus yang telah menganugerahkan bangsa yang besar dengan jumlah penduduk kurang lebih 267 juta jiwa, memiliki 17.000 pulau dan hadir dalam keberagaman yang Bhinneka Tunggal Ika serta memiliki kekayaan budaya yang luar biasa. Kita juga patut bersyukur karena Tuhan Yesus Kristus tetap melindungi serta memberikan negara dan bangsa Indonesia bersama seluruh rakyatnya di tengah dampak pandemi COVID-19 yang masih mewabah sampai saat ini. Melalui ibadah ini, kita berdoa agar pemerintah dan semua elemen negara, bangsa, bersama seluruh rakyat Indonesia, khususnya para tenaga kesehatan, diberi hikmat, kekuatan, kesehatan, ketabahan, dan kesabaran oleh Tuhan Yesus Kristus. Tujuannya hanya satu, agar kita semua semakin bersemangat dalam bekerja bersama dan sama-sama bekerja dalam ketulusan untuk mematahkan mata rantai penularan COVID-19. Harapan kita semua, tingkat penularan semakin melanda. Semua yang sakit akan sembuh. Angka kematian semakin menurun. Ekonomi bertambah pulih dan terus bertumbuh, serta kehidupan Indonesia mencapai kestabilan. Tema perayaan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-76 adalah Indonesia Tangguh, Indonesia Maju. Tema ini sejalan dengan tema tahunan GPIB 2020-2021, menguatkan tatanan bergereja agar mendatangkan berkat masa depan bagi umat dan masyarakat. Ibrani 11 ayat 8 sampai dengan 10. Artinya, sebagai warga negara, kita diajak bergandengan tangan bersama pemerintah dan seluruh elemen masyarakat untuk membangun, memajukan, serta memulihkan bangsa dan negara, terlebih dalam mengatasi pandemi COVID-19 bersama dampaknya. Mari kita berjalan bersama menuju Indonesia yang semakin tangguh dan bertumbuh sehingga seluruh umat dan masyarakat dapat menikmati masa depan yang sejahtera. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri menyambut firman Tuhan yang hadir di tengah persekutuan kita. Haleluya, puji Tuhan, puji Dia Maha Kuasa.
Dia Tuhanmu, haleluya, puji Tuhan selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, marilah kita tabiskan ibadah kita dalam rangka HUT ke-76 Republik Indonesia dengan keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Nats pembimbing kita pada saat ini terambil dari Galatia pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-13 berkata buat kita sekalian, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Terimalah salam kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kristus memanggil diriku, memanggil dirimu untuk wartakan kebenaran firman-Nya. Jangan abaikan suaranya, jangan tegarkan hatimu. Kristus memanggil dan mengutus dirimu. Dia memanggil, Dia mengutus, Dia membimbing dan besertamu selamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dimuliakanlah nama-Mu. Kami bersyukur karena Engkau menganugerahkan kemerdekaan bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. Engkau menghalau para penjajah melalui perjuangan dan pengorbanan nenek moyang kami dalam semangat persatuan. Harkat dan martabat kami sebagai bangsa yang terjajah diangkat dan dipulihkan. Kini kami menjadi bangsa yang merdeka dan berdaulat. Ya Allah Tritunggal, dalam kemerdekaan di usia ke-76 tahun ini, kami dijajah kembali. Penjajah kali ini bukan berasal dari bangsa lain, tetapi pandemi COVID-19 yang memberi dampak luar biasa bagi kehidupan bangsa dan negara kami, bahkan dunia. Banyak warga masyarakat yang terpapar dan meninggal dunia. Tangis dan air mata kesedihan, ketakutan dalam penderitaan menggema. Pemerintah kami dari pusat sampai daerah sedang berjuang dan bekerja keras untuk menghentikan penularan. Para tenaga kesehatan sedang berusaha keras untuk menyembuhkan yang sedang sakit dan mengurangi angka kematian. Namun betapa mirisnya hati ketika mendengar dan melihat betapa banyaknya berita bohong disebarkan untuk menyesatkan warga masyarakat. Akibatnya masih banyak yang enggan menerapkan protokol kesehatan dan tidak mau divaksin. Para penyebar berita bohong terus berusaha mengganggu fokus pemerintah bersama seluruh elemen bangsa termasuk gereja dalam usaha memutus mata rantai penularan. Ampunilah kami ya Tuhan atas segala kesalahan, kelalaian, keteladoran, bahkan kejahatan hati kami. Semua itu telah mendatangkan penderitaan bagi kami dan sesama. Ya Allah Tritunggal, nyatakan kuasa-Mu dan bebaskanlah kami dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Berikanlah pengertian dan kemauan yang kuat di dalam diri kami untuk patuh dan taat pada aturan pemerintah
untuk menerapkan protokol kesehatan demi kesehatan bangsa dan negara juga dunia. Kiranya di Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tahun menjadi awal bagi kami semua untuk dapat merasakan kemerdekaan dari jajahan pandemi COVID-19 ini. Juga sebagai penyemangat bagi kami untuk kembali bangkit mengisi kemerdekaan ini dengan nilai-nilai Pancasila dan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Inilah doa kami, dengar dan jawablah ya Tuhan. Amin. Apapun sukuku, apapun sukumu, kita satu di dalam Yesus. Berbeda adatnya, juga bahasanya, kita satu di dalam Yesus. Mengapa badai benci merusak negeri ini? Oh, alangkah senang bila semuanya hidup rukun damai dalam Yesus. Kekasih-kekasih Kristus, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Namun sebelumnya, mohon disiapkan pembacaan kita yang terambil dari surat kiriman Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Roma pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-13 hingga ayatnya yang ke-20. Roma 7 ayat 13 hingga ayatnya yang ke-20. Jika sudah menemukan Alkitab yang dimaksud, mari kita tundukkan kepala kita menghadap Tuhan, memohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Kami menikmati kemerdekaan Republik Indonesia karena anugerah-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan yang kami baca menuntun kami agar kami dapat mendasari kemerdekaan ini dengan firman Tuhan, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan dalam kami mengisi akan kehidupan bernegara dan berbangsa sebagai anak-anak Tuhan, untuk dapat terlibat dalam setiap kegiatan-kegiatan baik pembangunan bangsa dan negara maupun dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan bersekutu. Terpujilah nama Tuhan kini selama-lamanya. Amin. Kekasih-kekasih Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari surat Roma pasal yang ke-7 ayat yang 13 hingga ke-20. Surat Roma pasal 7 ayat 13 hingga 20 yang menyatakan, pada kunjungan mereka yang kedua, Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Lalu ketahuanlah asal-usul Yusuf kepada Fir'aun. Kemudian Yusuf menyuruh menjemput Yakub, ayahnya dan semua sanak saudaranya, 75 jiwa banyaknya. Lalu pergilah Yakub ke tanah Mesir.
Di situ ia meninggal. Ia dan nenek moyang kita. Mayat-mayat dipindahkan ke Sikem dan diletakkan di dalam kuburan yang telah dibeli Abraham dengan sejumlah uang perak dari anak-anak Hemor di Sikem. Tetapi makin dekat genapnya janji yang diberikan Allah kepada Abraham, makin bertambah banyaklah bangsa itu di Mesir. Sampai bangkit seorang raja lain memerintah tanah Mesir, seorang yang tidak mengenal Yusuf. Raja itu mempergunakan tipu daya terhadap bangsa kita dan menganiaya nenek moyang kita, serta menyuruh membuang bayi mereka supaya bangsa kita itu jangan berkembang. Pada waktu itulah Musa lahir, dan ia elok di mata Allah. 3 bulan lamanya diasuh di rumah ayahnya. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mana syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sebagai anak bangsa, sebagai warga negara Indonesia, kita patut bersyukur nikmat yang Tuhan berikan bagi bangsa dan negara kita. Dan marilah kita bersorak mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, merdeka membuktikan bahwa kasih karunia Tuhan itu hadir di tengah-tengah rasa syukur HUT ke-76 Republik Indonesia. Kalau kita mengacu mendasari kata merdeka dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, maka merdeka itu dapat diterjemahkan sebagai bebas, berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang-orang lain atau pihak-pihak tertentu. Secara politis dapat dikatakan bahwa merdeka itu adalah bebas dari penjajahan. Kita tidak lagi diintervensi oleh bangsa manapun di dalam menjaga kedaulatan negara kita yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Dan semua itu adalah perjuangan bersama para pejuang-pejuang Republik ini, bersama-sama dengan rakyat bahu-membahu, sehingga 17 Agustus 1945 kita menikmati yang namanya kebebasan dari Tuhan. Itulah makna yang mau disampaikan oleh pendiri bangsa kita, Soekarno. Ada tantangan yang mau disampaikan. Perjuanganku itu sangat mudah karena melawan penjajahan, tetapi perjuanganmu sangat sulit karena melawan bangsamu sendiri. Nah, saudara-saudara, tentunya ini memiliki makna yang tersendiri jika kita melihat akan perjalanan bangsa ini sampai sekarang ini. Ada banyak tantangan yang dihadapi oleh karena banyaknya politik-politik yang selalu dimunculkan untuk kepentingan-kepentingan tertentu, kepentingan-kepentingan kelompok tertentu. Apakah itu menjadi tujuan bangsa dan negara ini dibangun? Tidak, saudaraku. Kita sudah mendapatkan kebebasan. Tentunya kita tetap berjuang untuk negara yang kita cintai ini. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita juga hendak mau menekankan, hendak membahas tentang perjuangan untuk keluar dari
tuntutan hukum Taurat yang tentunya banyak membebani akan kehidupan umat pada masa lampau. Apa yang mau disampaikan oleh Rasul Paulus di sini hendak mau mengatakan bahwa pada dasarnya hukum Taurat itu sedang membuat kita atau membuka kedosaan kita. Tuntutan hukum Taurat pada prinsipnya mau memperlihatkan ketidakberdayaan kita menghadapi dosa yang dilakukan oleh siapapun juga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kemudian Paulus mau menekankan bahwa hukum Taurat itu tidak akan membawa saudara dan saya pada nilai keselamatan. Itulah mengapa Rasul Paulus mau menyampaikan bagaimana dia sendiri berjuang melawan tuntutan hukum Taurat yang katanya hendak memberikan keselamatan pada dirinya, tapi justru membuka akan kehidupan manusia lamanya yang tidak baik itu. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya Paulus juga tidak menekankan perjuangan apapun yang dilakukan untuk mentaati hukum Taurat. Justru semakin memperlihatkan bagaimana cengkeraman dosa yang dilakukan oleh siapapun juga. Saudara perhatikan dalam ayatnya yang kelima di luar bacaan kita. Sebab waktu kita masih hidup di dalam daging, hawa nafsu dosa yang dirangsang oleh hukum Taurat bekerja dalam anggota-anggota tubuh kita agar kita berbuah bagi maut. Paulus menyadari ketika dia menerima Kristus, justru dia menyadari selama ini hukum Taurat membuka aib hidupnya yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Sebenarnya juga Paulus mau mengatakan, kalau saudara membaca dalam ayatnya yang ke-12, jadi hukum Taurat adalah kudus dan perintah itu juga adalah kudus, benar dan baik. Walaupun begitu, tidak pernah akan menjamin manusia mendapatkan kebebasan yang utuh dari keterikatan daging. Saudara dan saya berjuang untuk keluar dari tuntutan itu. Dan itu tidak mudah karena ada pergolakan dalam kedagingan kita untuk melakukan sesuatu yang tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena itu saudara-saudaraku, apa yang harus dilakukan supaya kita keluar dari kungkungan hukum Taurat? Apa yang dilakukan oleh manusia? Saudara memperhatikan dalam ayatnya yang ke-25 dikatakan demikian, syukur kepada Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Artinya Paulus dalam berbagai suratnya hendak menekankan tentang teologi salib. Teologi salib ini pada intinya hendak mau memberikan kesadaran kepada manusia bahwa melalui salib itulah kita mendapatkan kemerdekaan. Melalui salib itulah kita mendapatkan pembebasan dari hukum Taurat. Di surat yang lain saudaraku, saya bacakan buat saudara Galatia pasalnya yang ketiga, ayatnya yang ke-13 dikatakan begini. Galatia pasal 3 ayat 13. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang tergantung pada kayu salib. Saudara-saudaraku, mungkin banyak orang melihat bahwa salib itu tidak memberikan jaminan kehidupan. Tapi bagi orang percaya melalui Rasul Paulus, bahwa salib itu adalah kebebasan, salib itu adalah kemerdekaan. Karena di dalam salib itu
Ada kasih karunia Allah, ada anugerah Allah yang membebaskan saudara dalam keterikatan daging, dalam keterikatan dosa. Kasih karunia Allah itu yang memampukan saudara untuk berjuang, untuk keluar dari kungkungan dosa dan kungkungan maut. Itu yang sebenarnya hendak disampaikan oleh Paulus, bahwa kita berjuang dalam kehidupan ini bukan karena tuntutan hukum Taurat, tapi kita berjuang di tengah-tengah dunia ini karena kita sudah dibebaskan oleh Allah melalui Yesus Kristus, melalui salibnya. Nah, pertanyaan kita, saudara-saudaraku, ketika kita dibebaskan oleh Allah dalam perjuangan kehidupan ini, mendapatkan anugerah Allah melalui Yesus Kristus, apa yang kita harus lakukan sebagai orang Kristen? Apa tanggung jawab kita, saudara-saudaraku, untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia yang kita cintai di usia yang ke-76 tahun ini? Yang pertama, saudara-saudaraku, peliharalah Bhinneka Tunggal Ika itu. Peliharalah Pancasila. Tetaplah kita mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia ini dari banyaknya intervensi ideologi yang selalu hendak ditanamkan di berbagai tempat. Ingat, saudara-saudaraku, Bhinneka Tunggal Ika Pancasila NKRI adalah harga mati. Itulah anugerah Tuhan. Anak-anak Tuhan tidak boleh keluar dari ideologi ini, karena ideologi Pancasila telah menyatukan saudara dan saya di tengah-tengah perbedaan yang ada. Yang kedua, saudara-saudaraku, ketika saudara dibebaskan oleh Tuhan dari kungkungan maut dan kungkungan dosa menjadi pribadi-pribadi yang percaya, maka yang dilakukan adalah teruslah berkarya. Bangunlah NKRI ini dengan optimis. Berjuanglah sungguh-sungguh, bergandengan tangan bersama. Isilah kemerdekaan ini dengan hal-hal yang positif, saudaraku. Jangan kita mudah diombang-ambingkan oleh ideologi-ideologi lain sehingga melemahkan persatuan dan kesatuan. Anak-anak Tuhan sebagai anak bangsa harus berkarya, harus membangun NKRI dan Pancasila dan Bhinneka Tunggal Ika-nya. Dan yang ketiga, saudaraku, kalau kita berjalan dalam konteks apa perjuangan kita di tengah-tengah pandemi saat ini yang menghantui bangsa ini di berbagai tempat dan wilayah. Sebagai anak Tuhan, saudara-saudaraku, kita tetap harus menjaga protokol kesehatan. Ingat 5M. Jangan hanya kepentingan-kepentingan saat kemudian kita merusak apa yang sudah diprogramkan oleh pemerintah. Di tengah-tengah pandemi ini kita bersama-sama mau divaksin sebagai bentuk kesadaran kita untuk menjaga imun kita, sehingga herd immunity itu bisa tercapai di negara ini. Kalau kita mau dengan penuh kesadaran, jangan mudah termakan hoax oleh karena banyaknya orang-orang yang ingin merusak program vaksin di negara kita ini. Anak Tuhan harus sadar itu, saudara-saudaraku. Selanjutnya, di tengah-tengah pandemi ini apa yang harus kita lakukan, saudaraku? Bantulah pemerintah, baik di pusat maupun di daerah. Bantulah para medis, para dokter, relawan-relawan yang sudah memberikan dirinya untuk menangani COVID bersama-sama Satgas Covid baik tingkat pusat maupun daerah maupun juga yang ada di rumah-rumah ibadah. Bersama-sama dengan aparat keamanan TNI dan kepolisian. Mari kita berjuang bersama mengisi kemerdekaan ini, melawan virus penjajah yang bernama virus corona ini. Dan kita percaya, saudara-saudaraku, dalam nama Yesus, ketika saudara sebagai anak bangsa, ketika bergandengan tangan dengan pemerintah, dengan aparat keamanan, para medis, satgas semua, bahwa badai corona akan berlalu, kemudian kita akan dibebaskan di tengah-tengah penjajah virus corona ini. Saudara-saudaraku, akhir kata saya teringat apa yang dikatakan oleh John F. Kennedy. Dia katakan begini, saudaraku, jangan pernah tanyakan
apa yang telah diberikan negara kepadaku. Tapi tanyakan pada diri kita masing-masing, apa yang sudah kita berikan untuk negara kita? Apa yang sudah kita berikan kepada NKRI ini, Pancasila ini, untuk mengisi kemerdekaan Republik Indonesia ini? Mari anak-anak Tuhan bergandengan tangan sebagai anak bangsa, peliharalah kebebasan ini untuk bertanggung jawab. Layanilah sesama kita, berbuatlah baik kepada siapapun tanpa melihat perbedaan. Dan Tuhan Yesus memberkati Republik Indonesia, memberkati gereja Tuhan, memberkati semua anak bangsa, dan negara ini tetap hidup dalam damai sejahtera. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Merdeka! Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan masuk dalam pengakuan iman rasuli. Kita berdiri untuk menyatakan pengakuan iman rasuli ini dengan sikap yang baik, dengan hati dan mulut masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Marilah jemaat Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Kami mensyukuri nikmat yang Tuhan anugerahkan bagi negara kesatuan Republik Indonesia. Ketika usia 76 Tuhan Engkau hadirkan bagi bangsa dan negara ini. Kami percaya bahwa ini adalah kemurahan Tuhan bagi negara ini. Karena itu kami bermohon kepadamu di tengah-tengah perjuangan bangsa dan negara ini, biarlah melalui kepemimpinan Presiden Jokowi bersama dengan jajarannya, bergandengan tangan dengan pemerintah di setiap daerah, khususnya Provinsi Nusa Tenggara Barat. Di dalamnya ada gubernur, wali kota maupun juga bupati, bersama-sama bergandengan tangan dengan TNI Kepolisian, bergandengan tangan bersama-sama dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, anak bangsa, untuk memelihara akan bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sehingga negara Republik Indonesia tetap jaya, tidak dapat diintervensi oleh siapapun juga, dan tidak ada permainan politik untuk kepentingan-kepentingan sesat ataupun kepentingan-kepentingan kelompok atau kepentingan-kepentingan sara. Kami percaya bahwa tangan Tuhan tetap menjaga akan persatuan dan kesatuan Republik Indonesia ini. Kami juga mendoakan bagi perjuangan para medis, perjuangan para satgas COVID di dalam menangani akan COVID-19 di negara ini.
Berikan mereka semangat, kekuatan, biarlah Pekikan Merdeka membuat mereka semangat dalam mengatasi akan virus COVID-19 ini, agar semua dapat berlalu oleh karena kasih sayang Tuhan. Hamba-Mu juga mendoakan akan kehadiran gereja Tuhan untuk mengisi akan negara Republik Indonesia dengan berbagai kegiatan-kegiatan rohani, khususnya GPIB Immanuel Supratman, untuk menyatakan karya yang agung di tengah-tengah dunia ini, membawa akan damai sejahtera yang datangnya dari Tuhan Yesus Kristus. Memberkati semua anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan di tempat ini, bersama-sama para presbiter, bersama-sama dengan unit-unit misioner, maupun juga bersama-sama dengan pekerja-pekerja gereja, komisi BPPJ, pemandu lagu multimedia, diberkati oleh Tuhan dan semangat melayani Tuhan, dan juga terlihat di dalam kedisiplinan untuk menjaga akan protokol kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga. Hamba mendoakan semua pelayan-pelayan Tuhan, khususnya hamba-Mu yang boleh Engkau hadirkan bersama keluarga di tempat ini, agar kami tetap setia melayani-Mu dan juga ambil bagian dalam perjuangan akan Republik Indonesia ini dengan membawa siraman-siraman rohani yang menyejukkan bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih Bapa di sorga. Kami serahkan akan mereka yang berada dalam tekanan kehidupan ini yang sulit oleh karena pandemi ini. Biarlah Tuhan membebaskan kehidupan mereka, membebaskan sakit penyakit dalam tubuh mereka, membebaskan akan keterpurukan ekonomi mereka. Biarlah mereka tetap percaya bahwa tangan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi hidup mereka. Terima kasih Bapa dalam sorga. Ajarkan kami untuk mengisi akan karya kami untuk negara ini, dan biarlah Engkau menanamkan kami semangat merdeka dengan optimis berjuang untuk melewati masa-masa yang sulit ini, untuk menemukan masa depan yang penuh harapan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati fungsionaris Majelis Sinode BP Mupel, memberkati semua lembaga-lembaga gereja untuk ambil bagian dalam tugas tanggung jawab untuk membawa negara ini lewat karya mereka di gereja Tuhan, menyatakan pekerjaan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa pengharapan kami, syukur kami atas negara Republik Indonesia yang Kau hadirkan bagi kami. Terpujilah nama Tuhan yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat Tuhan, marilah kita memberi persembahan kepadanya dengan pengucapan syukur secara berbalasan. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Mari rayakan kemerdekaan dengan penuh syukur pada Tuhan dan kerelaan membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan kekuatan bangsa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunung
berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langit yang terang, terpadu dalam warna cemerlang, indah jelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Jemaat Tuhan, silahkan berdiri untuk menyerahkan syukur dan diri kita sebagai persembahan yang hidup dan kudus kepada Allah secara berbalasan. Kita berdoa. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur kami atas karya kuasa-Mu yang telah menyelamatkan kami, negara dan bangsa kami dari dulu, sekarang, dan di zaman yang akan datang. Ya Allah Tritunggal, terimalah syukur dan penyerahan hidup kami melalui persembahan sukarela ini. Urapi dan kuduskanlah ya Allah, agar dipakai untuk kemuliaan nama-Mu. Tolonglah kami, anak-anak-Mu, di negara tercinta Indonesia, agar terus berkarya dengan kreatif di tengah kesulitan, dalam mengelola sumber daya alam dan manusia, demi keselamatan dan kesejahteraan bagi bangsa kami, agar menjadi kuat dan unggul, berani berperilaku tulus dan jujur di jalan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu di tengah berbangsa dan bernegara. Jadilah warga negara Indonesia yang baik dan tulus, jujur, adil dan benar, penuh semangat, aktif dan kreatif serta visioner dalam mengisi akan kemerdekaan ini. Bertindaklah di dalam jalur kebenaran Allah untuk mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang, menuju Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh. Indonesia negeri tercinta, sungguh kaya alamnya. Indonesia negeri tercinta, anugerah Tuhan, oh indahnya. Cita-cita kemerdekaan, adil makmur rakyatnya. Mari kita bahu-membahu untuk wujudkan semuanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, angkatlah hatimu dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Oh, berkati kami dan lindungi kami. Tuhan, berilah rahmat-Mu oleh sinar wajah-Mu.
wajah-Mu kiranya ramah bercahaya pada kami, berikanlah damai dan sejahtera